Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Christian Kemona. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan video yang sebelumnya, yaitu materi mengenai integrasi hasil kali dikurangi integrasi perbagian. Seringkali kita perlu mengintegralkan suatu hasil kali yang salah satu faktornya bukan merupakan turunan dari faktor yang satu lagi. Contoh, integral x pangkat 2 kali ln x dx. Ln x bukan turunan dari x pangkat 2 dan x pangkat 2 bukan turunan dari ln x. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan metode baru. Metodenya adalah jika u dan v adalah fungsi dari x, maka kita tahu bahwa turunan uv terhadap dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Jika integralkan kedua ruas, maka uv sama dengan integral u dv per dx dx tambah integral v du per dx dx. Integral u dv per dx dx sama dengan uv kurang integral v du per dx dx atau integral u kali dv sama dengan uv kurang integral v kali du. Metode ini disebut metode integrasi perbagian atau integration by part. Contohnya, integral x pangkat 2 kali ln x dx, faktornya adalah x pangkat 2 dan ln x. Sekarang kita menentukan mana yang u dan dv. Jika kita pilih x pangkat 2 sebagai u dan ln x dx sebagai dv, maka integralkan ln x untuk memperoleh v. Tapi sayangnya, ln x dx tidak terdapat dalam integral atau integral standar, sehingga kita harus menentukan u dan v dengan cara yang lain. U sama dengan ln x, sehingga du sama dengan 1 per x dx dan dv sama dengan x pangkat 2 dx. Maka v adalah x pangkat 3 per 3. Maka integral x pangkat 2 ln x dx sama dengan integral u kali dv sama dengan uv kurang integral v du. Maka ln x pangkat 3 per 3 kurang 1 per 3 integral x pangkat 3 1 per x dx. Maka x pangkat 3 per 3 ln x kurang 1 per 3 integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 kali ln x kurang 1 per 3 kali x pangkat 3 per 3 tambah c. Maka sama dengan x pangkat 3 per 3 ln x kurang 1 per 3 tambah c. Contoh yang kedua, integral x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x dx. Misal u adalah x pangkat 2, du adalah 2x dx, dan dv adalah eksponensial pangkat 3x dx. Maka v adalah integral eksponensial pangkat 3x dx sama dengan eksponensial pangkat 3x per 3. Jadi integral x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x dx sama dengan uv kurang integral v du sama dengan x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x per 3 kurang 2 per 3 kali integral eksponensial pangkat 3x dx. Integral eksponensial pangkat 3x dx harus juga diintegrasi perbagian. Maka x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x per 3 kurang 2x x 2. Maka x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x per 3 kurang 2 per 3x kali eksponensial pangkat 3x per 3 kurang 1 per 3 kali integral eksponensial pangkat 3x dx sama dengan x pangkat 2 kali eksponensial pangkat 3x per 3 kurang 2x kali eksponensial pangkat 3x per 9 tambah 2 per 9 kali eksponensial pangkat 3x per 3 tambah c. Maka eksponensial pangkat 3x per 3 kali x pangkat 2 kurang 2x per 3 tambah 2 per 9 tambah c. Contoh yang ketiga, integral eksponensial pangkat 3x kali sin x dx. U-nya adalah eksponensial pangkat 3x, du adalah 3 kali eksponensial pangkat 3x dx, dan dv adalah sin x dx, sehingga v-nya adalah integral sin x dx sama dengan min cos x. Maka integral eksponensial pangkat 3x kali sin x dx sama dengan eksponensial pangkat 3x kali min cos x tambah 3 integral cos x kali eksponensial pangkat 3x dx. Integral eksponensial pangkat 3x kali cos x dx harus juga diintegrasikan perbagian. Maka min eksponensial pangkat 3x kali cos x tambah 3 integral eksponensial pangkat 3x kali cos x dx sama dengan min eksponensial pangkat 3x kali cos x tambah 3. Maka eksponensial pangkat 3x kali sin x kurang 3
integral sin X kali eksponensial pangkat 3X dx. Ternyata hasil yang sebelumnya itu kembali ke bentuk semula. Maka dari itu, mari kita tulis I untuk integral eksponensial pangkat 3X kali sin X dx. I sama dengan min eksponensial pangkat 3X kali cos X tambah 3 kali eksponensial pangkat 3X kali sin X kurang 9I. Maka 10I sama dengan eksponensial pangkat 3X kali 3 kali sin X kurang cos X tambah C. I sama dengan eksponensial pangkat 3X per 10 kali 3 kali sin X kurang cos X tambah C. Ada 3 syarat yang menentukan prioritas untuk U. Yang pertama, jika salah satu faktor adalah suatu fungsi logaritma, faktor itu harus diambil sebagai U. Yang kedua, jika tidak terdapat fungsi logaritma, tetapi ada pangkat dari X, maka pangkat dari X itu harus dijadikan sebagai U. Yang ketiga, jika tidak terdapat fungsi logaritma maupun pangkat dari X, maka fungsi eksponensial dijadikan sebagai U. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya dalam video kali ini, mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Terima kasih.